dari kelompok 13. Mata kuliah pengantar studi Islam akan presentasikan makalah kami yang berjudul Islam Nusantara. Apa saja sih pembahasannya? Pembahasannya yaitu bagaimana sejarah masuknya Islam di Nusantara, apa saja saluran dan cara-cara Islamisasi di Indonesia, seperti apa karakteristik Islam Nusantara, dan bagaimana Islam sebagai penjaga hasanah Nusantara. Sejarah masuknya Islam Nusantara. Diperkirakan bahwa Islam sudah masuk ke Nusantara sejak awal abad Hijriah, meskipun sifatnya masih dianut oleh bangsa asing dan belum ada pengakuan dari pribumi yang beragama Islam. Islam masuk ke Nusantara itu berdasarkan tempat terdapat 5 teori, yaitu yang pertama teori Arab. Teori ini menyatakan bahwa Islam dibawa dan disebarkan ke Nusantara langsung dari Arab pada abad ke-7 atau 8 Masehi saat kerajaan Sriwijaya mengembangkan kekuasaannya. Yang kedua, teori Cina atau Tiongkok. Dalam teori ini menjelaskan bahwa etnis Cina Muslim sangat berperan dalam proses penyebaran agama Islam di Nusantara. Hubungan Arab Muslim dan Cina sudah terjadi pada abad pertama Hijriah. Dengan demikian Islam datang dari arah barat ke Nusantara dan ke Cina berbarengan dalam satu jalur perjalanan. Yang ketiga, teori Persia. Berbeda dengan teori sebelumnya, teori Persia lebih merujuk kepada aspek bahasa yang menunjukkan bahwa Islam telah masuk ke Nusantara dan bahasanya telah diserap. Seperti kata Abudas yang dipakai oleh masyarakat Sunda merupakan bahasa kata serapan dari Persia yang artinya wudhu. Yang keempat, teori India atau Gujarat. Teori ini menyatakan Islam datang ke Nusantara bukan langsung dari Arab, melainkan melalui India pada abad ke-13. Dalam teori ini disebut 5 tempat asal Islam di India, yaitu Gujarat, Kamboi, Malabar, Coromandel, dan Bengal. Yang kelima yaitu teori Turki. Teori ini diajukan oleh Martin van Gruneisen yang dikutip dalam Fiqh Hasbullah. Ia menjelaskan bahwa selain orang Arab dan Cina, Indonesia juga diislamkan oleh orang-orang Turki dari Turki. Adapun saluran dan cara-cara Islamisasi di Nusantara itu dengan berbagai cara. Yang pertama, saluran dari saluran perdagangan. Yang kedua, perkawinan. Ketiga, dakwah. Keempat, dari saluran tasawuf. 5, saluran pendidikan. 6, saluran kesenian, yang biasanya dari yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Yang ke-7, saluran politik. Lalu karakteristik Islam Nusantara dibandingkan dengan Muslim Timur Tengah, Muslim Indonesia lebih moderat. Mereka tidak menerapkan pemisahan jenis kelamin secara ketat seperti di Arab. Di sini santri laki-laki dan perempuan dapat berkumpul dan belajar bersama dalam kelas, seperti contohnya di Ulahari. Ciri utama dari Islam Nusantara adalah tawasud atau moderat, rahmah, yang mengasihi, anti radikal, inklusif, dan toleran. Dalam hubungannya dengan budaya lokal, Islam Nusantara menggunakan pendekatan budaya yang simpatik dalam menjalankan syiar Islam. Ia tidak menghancurkan, merusak, atau membasmi budaya asli, tetapi sebaliknya merangkul, menghormati, memelihara, serta melestarikan budaya lokal. Salah satu ciri utama dari Islam Nusantara adalah mempertimbangkan unsur budaya Indonesia dalam merumuskan fikih. Yang terakhir, pembahasan yang terakhir yaitu Islam sebagai penjaga hasanah Nusantara. Perlu diingat bahwa Kerajaan Majapahit adalah salah satu contoh kerajaan yang besar, kuat, dan stabil lahir mulai tahun 1294 Masehi sampai 1527 Masehi, sekitar 278 tahun. 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 278 tahun.
lebih dari Uni Soviet atau RRC atau Indonesia sampai sekarang. Ini merupakan ini menunjukkan bahwa Kerajaan Nusantara itu memiliki sistem politik yang mapan, konstitusi yang stabil, bukan bikinan asing, memiliki sistem militer yang tangguh yang dibuat sendiri, sehingga bisa menjaga keutuhan Nusantara. Dengan adanya kesatria yang setia pada negara seperti Gajah Mada, Pro Panca, dan lainnya yang mengabdi pada rakyat dan negara tanpa pamrih, negara itu bisa mencapai kejayaan. Sebabnya negara kita sekarang dipimpin oleh orang yang banyak orang yang korup, yang berani mempertaruhkan negara serta NKRI hanya untuk kepentingan sesaat, hanya untuk kepentingan pribadi. Dengan cara demikian keutuhan negeri ini sangat rapuh. Sekarang kita baru berusia 65 tahun lebih. Sementara Majapahit mampu hidup hingga 270 tahun karena ada satria yang mengabdi secara tulus. Sekarang tidak ada satria, semua yang suka menjadi sudra yang hanya bercita-cita memperkaya. Kesimpulannya, perkembangan Islam tidak lepas di Indonesia, tidak lepas dari adanya para pedagang yang datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang. Perkembangan Islam di Indonesia juga tidak lepas dari penyebar agama Islam yang dikenal dengan Wali Songo di daerah Jawa dan Dato Talu di Sulawesi. Proses masuknya Islam di Indonesia tidak lepas dari akulturasi dengan kebudayaan lama sebelum masuknya Islam. Beberapa akulturasi tersebut dapat dilihat dari permainan tradisional, wayang, masjid yang tidak melepaskan ajaran Islam dan kebudayaan lama. Demikian presentasi dari kelompok 13. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selengkapnya bisa dilihat di makalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.